Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Hermawan Istiadi akan memberikan materi tentang aspek patologi anatomi pada kelenjar payudara. Pada materi ini nanti kita akan membahas tentang kelainan-kelainan pada payudara yang termasuk kelainan jinak hingga yang ganas. Kita awali pembahasan kita dari fisiologi dan histologi normal secara sekilas dari kelenjar payudara. Kelenjar payudara bagi wanita ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai nutritional support. Karena kelenjar payudara sebagai organ yang mampu memproduksi air susu ibu, yang mana air susu ibu tersebut akan menjadi nutritional support utama bagi bayi yang baru lahir. Lalu payudara bagi wanita ini mengalami beberapa kali episode perkembangan, ya, dimulai dari wanita pada saat mengalami pubertas, di mana payudara mulai tumbuh dan berkembang, puncaknya hingga pada masa reproduksi, dan hingga saat menopause, maka payudara akan berangsur mengalami involusi. Terutama bagi wanita, kelenjar payudara ini juga memiliki efek atau kemaknaan sosial, kultural, dan personal, ya. Dianggap sebagai bagian dari kecantikan seorang wanita, sehingga ada beberapa wanita yang bahkan rela menjalani operasi plastik mungkin ya, demi memperindah bentuk payudaranya, ya. Lalu bagi wanita yang sedang mengalami kehamilan, maka payudara ini akan menjadi lebih matur dan fungsional, ya, karena mulai start memproduksi air susu ibu di situ, sehingga secara anatomi fisiologi menjadi lebih matur dan fungsional dibandingkan pada payudara wanita yang tidak sedang mengalami kehamilan. Secara histologi, secara garis besar, kelenjar payudara ini memiliki dua struktur utama, yaitu tersusun atas ductus dan lobulus, serta memiliki dua jenis sel epitel, yaitu sel epitel luminal dan sel myoepitel, serta tersusun atas dua jenis stroma, yaitu stroma jaringan ikat interlobularis dan stroma jaringan ikat intralobular. Ini adalah ilustrasi anatomi makros maupun anatomi mikros dari kelenjar payudara atau kelenjar mami. Ya, kita lihat dari luar ini tentunya dilapisi oleh kulit, yaitu epitel squamous kompleks berkeratin, di mana pada bagian puncaknya dia kulitnya akan warnanya berbeda sendiri, yaitu terutama lebih gelap, disebut sebagai areola, dan di puncak areola ini ada papila mami atau nipple yang merupakan tempat keluarnya sekresi kelenjar mami. Secara unit fungsional dari kelenjar mami ini disebut sebagai lobulus mami, ya. Lobulus mami lebih dari satu lobulus membentuk satu kelompok yang disebut lobus, ya. Satu unit fungsional yaitu satu lobulus mami ini dia tersusun atas asinus mami, yang kemudian asinus ini mampu memproduksi sekretnya, yang mana sekresinya akan dialirkan menuju ke ductus, yaitu yang pertama adalah ductus interlobularis. Lalu akan dialirkan berikutnya menuju sinus lactiferus, lalu kemudian yang terakhir dikumpulkan di ductus lactiferus, yang kemudian nantinya akan dikeluarkan menuju ke luar melalui papila mami. Lalu kita lihat di antara lobulus ini ada jaringan ikat, ya. Jaringan ikat ada dua, yaitu jaringan ikat intralobularis dan interlobularis, ya. Baik, ini adalah gambaran aslinya dari histologi kelenjar payudara, di mana ini adalah satu lobulus mami yang tersusun atas asinus. Nah, ini adalah asinus. Asinus ini dilapisi oleh dua lapis epitel, yaitu lapisan yang dalam adalah lapisan sel epitel luminal, ya. Yang di sebelah luarnya adalah sel myoepitel. Kalau di slide sebelumnya
kita sebutkan bahwa terdapat dua jenis sel epitel. Inilah dua jenis sel epitel tersebut, yaitu yang paling dalam ini adalah sel epitel yang berbentuk kuboid, yang berfungsi sebagai sel epitel luminal, dan yang paling luar adalah sel myoepitel. Ya. Ini adalah satu asinus tersusun atas sel epitel luminal dan sel myoepitel, dan satu lobulus tersusun atas beberapa asinus-asinus. Ya. Lalu kita lihat di sini, di dalam lingkaran ini ada di antara asinus-asinus ada stroma jaringan ikat. Nah, stroma jaringan ikat yang ada di dalam lingkaran ini adalah stroma jaringan ikat intralobularis. Sedangkan stroma jaringan ikat yang ada di luar lingkaran ini, yaitu yang sekiranya di sini, ya, atau di sini, ini adalah stroma jaringan ikat interlobularis. Selain itu, di antara jaringan ikat ini juga ada jaringan lemak, ya, yang mana jaringan lemak ini jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan episode perkembangan payudara. Kita lihat pada gambaran radiologi kelenjar payudara pada wanita yang berusia muda ini biasanya typically radiodense atau banyak sekali gambaran putih, ya, atau radio opak gitu. Yang mana kenapa memberikan gambaran putih di sini, karena tersusun atas asinus-asinus yang padat, ya, dan stroma interlobular yang padat, dan sel-sel lemaknya sedikit gitu ya. Ini kita lihat, ini satu lobulus penuh dengan asinus-asinus. Lobulusnya juga banyak, ya. Lalu kemudian stroma jaringan ikat intra maupun inter, ya, interlobularisnya juga banyak, ya. Nah, pada saat wanita ini mengalami siklus menstruasi, terutama setelah ovulasi, maka pada saat tubuh ini dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron, maka terjadi peningkatan proliferasi sel, sehingga akan nampak terjadi peningkatan jumlah asinus atau lobulus, ya, dan stroma intralobularisnya juga menjadi lebih banyak. Pada saat wanita ini mengalami proses kehamilan dan menyusui, maka asinus-asinusnya menjadi lebih banyak lagi, semakin padat, semakin rapat, ya, semakin back to back, ya, dengan sel luminal yang bercabang-cabang, ya, seperti ini, ya, banyak sekali, dan mengalami perubahan-perubahan laktasional. Jadi sangat berbeda pada saat wanita ini mengalami kehamilan dibandingkan tidak mengalami kehamilan. Kalau tidak mengalami kehamilan seperti ini, ya, kecil-kecil asinusnya, tapi ketika dia mengalami kehamilan asinusnya jadi rapat, padat, back to back, ya, saling berfusi seperti ini, ya, dengan stroma yang lebih sedikit. Lalu jika bertambah usia bahkan hingga menjelang menopause, maka ukuran dari payudara dari wanita terutama ini akan mulai berkurang karena jumlah dari asinus dan ductus dari kelenjar ini akan juga mulai berkurang, ya, digantikan dengan peningkatan jaringan lemak, ya. Nah, ini kita bandingkan jaringan lemak di sini sangat banyak dibandingkan dengan gambaran histologi payudara pada wanita yang masih usia muda, gitu ya. Dan gambaran radiologinya jadi lebih memudar, yaitu jadi lebih radiolucens dibandingkan pada payudara wanita yang masih muda atau bahkan yang pada saat fase reproduksi. Nah, ini adalah gambaran histologi dari nipple atau papila mami, di mana dilapisi oleh
epidermis, yaitu epitel squamous kompleks berkeratin ini ya. Lalu di dalamnya atau di dermisnya adalah jaringan ikat fibros ya. Di sebelahnya lagi juga ditemukan adanya serabut-serabut otot polos yang berfungsi untuk mengkontraksikan duktus atau mendorong keluar sekret atau air susu ibu pada saat diperlukan begitu ya. Serta di antaranya juga terdapat lumen dari duktus, yaitu duktus terutama di papila mami adalah duktus lactiferus, yang mana duktus lactiferus ini dilapisi oleh epitel kolumner simplex, disertai dengan sel myoepitel di sebelah luarnya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa kelainan-kelainan pada payudara ya, yang ini bisa dialami oleh wanita maupun pria. Meskipun pada wanita lebih banyak mengalami kelainan ini, tetapi pada pria pun juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kelainan ini. Gitu ya. Kita mulai dari kelainan pada payudara yang disebabkan oleh adanya gangguan perkembangan atau disorders of development. Yang pertama ada kelainan atau penyakit yang disebut accessory axillary breast tissue. Penyakit ini atau gangguan ini disebabkan oleh karena adanya jaringan payudara atau adanya asinus ductus lobulus ya, lobulus payudara yang meluas tidak hanya di dada tetapi dia ternyata meluas hingga jaringan subkutan di dinding dada hingga fossa axillaris. Ya, jadi seharusnya kan jaringan payudara yang ada asinus, ductus, lobulus itu kan hanya terbatas pada dermis di dada sebelah kanan atau dada sebelah kiri. Tetapi ada beberapa kondisi kelainan tertentu, maka jaringan payudara itu berada di luar tempat yang seharusnya. Mungkin di daerah dinding dada sebelah tengah atau bahkan bisa di ketiak ya, aksilaris kanan atau aksilaris kiri. Nah, ini disebut sebagai axillary breast tissue aksesori ya. Jadi jaringan kelenjar payudara aksesoria begitu ya. Atau disebut sebagai aksesori axillary breast tissue. Nah, ini nanti tandanya adalah pada ketiaknya ya, ini ada benjolan begitu, ada benjolan di ketiaknya. Nah, benjolan ini tapi tidak ada papila maminya, hanya benjolan aja. Jadi kadang-kadang bisa menimbulkan suatu kekhawatiran karena ada benjolan di ketiak ya. Lalu baru ketahuan bahwa ini adalah aksesori breast tissue pada saat di USG atau di biopsi. Baru ketahuan, oh ternyata ini benjolannya adalah isinya asinus dan ductus mami ya, bukan suatu neoplasma begitu ya. Yang berikutnya adalah ada penyakit yang disebut congenital nipple inversion ya. Nipple inversion ini sebenarnya ada yang kongenital, ada yang acquired ya. Kongenital itu artinya nipple inversionnya sudah terjadi pada saat dia lahir ya. Nah, ini karena adanya kegagalan dari nipple untuk menonjol ke depan begitu pada saat perkembangan janin gitu ya. Dan kalau sejak lahir sudah mengalami itu biasanya bisa dikoreksi secara spontan ya. Artinya didiamkan aja, nanti lama-lama akan maju sendiri begitu ya nipelnya pada saat terutama wanita tersebut hamil misalnya, maka otomatis akan maju nipelnya. Atau dengan simple traction atau adanya suatu tarikan yang ringan begitu bisa dikoreksi secara spontan. Ya. Lalu yang lebih perlu mendapatkan perhatian adalah yang acquired. Acquired itu artinya didapat atau pada saat lahir sebenarnya nipelnya itu tidak inversion, nipelnya sudah menonjol keluar, tetapi pada saat umur tertentu tiba-tiba secara gradual nipelnya mulai ketarik ke dalam. Nah, ini justru yang perlu diwaspadai karena nipple inversion yang acquired ini dihubungkan dengan adanya inflammatory nipple disease atau adanya peradangan pada
papila mami, atau yang lebih serius yaitu adanya sebaran dari invasif breast carcinoma yang menyebar hingga ke ujung kulit papila mami, sehingga akan membuat tarikan pada papila mami sehingga terjadi acquired nipple inversion. Berikutnya adalah gynecomastia. Nah, gynecomastia ini adalah pembesaran non-neoplastik pada kelenjar payudara pria. Ya. Kita tahu bahwa pria juga memiliki kelenjar payudara, tetapi bentuknya tetap ya saat pria itu kecil hingga dewasa bentuknya tetap seperti itu, nggak ada perubahan siklik seperti pada wanita. Tetapi tetap aja kelenjar payudara itu dimiliki oleh pria juga, sehingga juga bisa mengalami perubahan-perubahan patologis ya. Yang paling sering perubahan patologis pada payudara pria adalah disebut ginekomastia, yaitu payudaranya membesar tetapi itu non neoplastik. Kenapa bisa membesar pada pria? Biasanya oleh karena adanya hiperplasia epita dan stroma. Kenapa bisa hiperplasia? Biasanya dihubungkan dengan adanya kelebihan hormon estrogen di tubuh pria tersebut atau adanya ketidakseimbangan rasio antara hormon androgen dan hormon estrogen. Ya. Dan ini bisa terjadi pada berbagai segmen usia, mulai dari anak kecil, pubertas hingga usia tua. Dan ini bisa terjadi pada 36% laki-laki sehat usia muda ya. Dan bisa terjadi pada 57% laki-laki yang berusia lebih tua gitu ya. Dan usually self limited atau bisa mengecil spontan, sembuh sendiri begitu ya, sesuai dengan ada tidaknya imbalance rasio antara androgen dan estrogen. Nah, ini penyebabnya utamanya adalah hormonal imbalance yang bisa juga diperantarai oleh adanya obesitas. Kita tahu kalau obesity ini jaringan lemaknya banyak sehingga bisa melakukan aromatase estrogen, sehingga kadar estrogennya pada orang-orang obes biasanya lebih tinggi sehingga akan membuat hormonal imbalance. Liver disease juga bisa menyebabkan ginekomastia karena liver disease, liver ini memiliki fungsi metabolisme estrogen ya atau menginaktivasi estrogen, sehingga kalau mengalami kerusakan pada hepar, maka hepar tidak mampu memetabolisme estrogen. Akibatnya estrogen akan berlebihan sehingga menyebabkan hormonal imbalance pada akhirnya. Renal disease juga demikian. Renal disease organ ginjal ini juga berfungsi untuk ekskresi ya, sehingga fungsi-fungsi ekskresi akan berkurang sehingga juga nantinya bisa menyebabkan hormonal imbalance. Biasanya pembesaran kelenjar ini berupa suatu nodul begitu. Nodulnya bisa lokasinya yang paling sering adalah di subareolar atau di persis di bawah areola, di balik areola mami ya, atau just superior to nipple. Nah, jika mengganggu maka meskipun bisa self limiting, tapi kalau mengganggu biasanya beberapa minta untuk dilakukan operasi, diambil nodulnya, baru nanti bisa kembali seperti semula. Dan setelah dioperasi maka dilakukan pemeriksaan PA untuk memastikan bahwa ini adalah ginekomastia, bukan kelainan neoplastik payudara yang lain. Nah, ini adalah gambaran histopatologinya. Nah, ini adalah nodulnya dari ginekomastia yang sudah diangkat atau dioperasi. Warnanya homogen, warna kuning kecoklatan begitu. Dan isinya tersusun atas kelompok asinus dan ductus ya. Ini adalah asinus dan ductus, ini asinusnya, ini ductusnya. Ini juga ductus dan asinus yang banyak, dan diantaranya ada jaringan ikat intralobularis dan interlobularis gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah jaringan payudara begitu ya. Baik, biasanya kelainan-kelainan pada payudara ini memiliki spektrum gejala macam-macam ya.
mulai dari adanya lumpiness atau merasa ada ke adanya suatu nodul atau massa begitu, adanya nipple discharge, atau bisa juga disertai adanya nyeri. Ya, berikut adalah gejala-gejala yang bisa ditemukan pada pasien breast cancer ya. Bisa breast cancer pada wanita maupun pada pria. Ini diantaranya adalah gejala adanya suatu benjolan di payudara yang bisa dipalpasi, bisa juga disertai adanya nipple discharge atau keluarnya sekret atau cairan melalui papila mami, bisa juga sedikit disertai nyeri, dan pada pemeriksaan radiologi mamografi akan menunjukkan suatu abnormalitas, ya, bisa kalsifikasi atau adanya radiodens yang berlebihan. Nah, ini adalah daftar penyakit-penyakit yang mengenai kelenjar mami yang berasal bisa dari lobulus atau terminal duct, ya, atau berasal dari large duct, atau berasal dari intralobular stroma atau interlobular stroma. Penyakit-penyakit yang berasal dari kelainan pada lobulus acinosing ductus mami adalah diantaranya fibrokistik, sclerosing adenosis, small duct papilloma, hiperplasia, atypical hiperplasia, dan karsinoma. Sedangkan penyakit yang tergolong akibat kelainan pada large duct biasanya adalah ductal ectasia, squamous metaplasia dari ductus lactiferus, large duct papilloma, dan Paget disease of the breast. Lalu penyakit-penyakit yang muncul akibat kelainan pada stroma intralobularis adalah fibroadenoma mami dan Phyllodes tumor. Sedangkan penyakit-penyakit akibat gangguan pada interlobular stroma adalah fat necrosis, lipoma, fibromatosis, serta bisa juga sarkoma. Baik, sekarang kita akan membahas penyakit akibat radang pada kelenjar payudara, ya, atau inflammatory disorders. Yang paling sering adalah akut mastitis atau radang akut pada kelenjar payudara. Nah, ini biasanya kejadiannya pada saat menyusui oleh karena adanya lecet pada puting atau lecet pada papila mami akibat proses menyusui. Nah, karena higienitas yang kurang atau tidak dirawat dengan baik papila maminya, maka bisa menjadi sumber infeksi atau port entry masuknya kuman. Kuman yang sering menginfeksi biasanya adalah Staphylococcus aureus atau Streptococcus. Gejalanya utamanya adalah nyeri, lalu kalau terjadi infeksi bakteri maka bisa disertai dengan demam, bahkan terbentuknya nanah di dalam kelenjar payudara atau abses, dan kulitnya mengalami kemerahan atau eritem. Nah, ini tidak semua wanita menyusui akan mengalami akut mastitis ya, hanya yang mengalami lecet dan tidak dirawat dengan baik ya. Bahkan tidak semua wanita yang mengalami lecet pada puting pada saat menyusui itu bisa melanjut sebagai akut mastitis ya. Banyak yang tidak terjadi akut mastitis karena higienitas dan perawatan areola yang baik ya, sehingga pencegahan dari akut mastitis ini adalah meskipun terjadi lecet, banyak sekali obat-obatan yang bisa merawat areola mami sehingga lecetnya papila mami ini tidak menjadi sumber masuknya kuman ya. Berikutnya adalah squamous metaplasia dari lactiferous duct ya. Adanya metaplasia squamosa ya. Ini kita kembali lagi ke definisi metaplasia ya. Definisi metaplasia adalah perubahan jenis epitel menjadi jenis epitel yang berbeda. Ya, kita tahu bahwa ductus lactiferus itu normalnya adalah dilapisi epitel kolumer selapis. Lalu dia mengalami metaplasia menjadi epitel squamous kompleks. Ya. Adanya squamous metaplasia ini bisa men-trigger terjadinya subareolar abses atau adanya periductal mastitis. Ya. Sehingga nanti bisa teraba adanya suatu massa atau nodul gitu di subareolar yang kulitnya kemerahan ya, lebih merah karena adanya radang. Lalu bisa berlanjut, radang tersebut berlanjut sebagai terkumpulnya pus atau abses. Abses yang berlebihan nanti mencari jalan keluar bisa membentuk suatu fistula. Ya.
faktor risiko terjadinya metaplasia squamous ini adalah adanya inverted nipple, ya, bisa yang congenital atau yang acquired, ya. Bisa yang oleh karena adanya smokers, wanita ini eh, perokok aktif begitu ya, atau adanya defisiensi vitamin A. Nah, ini gambaran normal dari ductus lactiferus yang bermuara ke papilla mami, ya. Ductus lactiferusnya dilapisi epitel kuboid hingga koluner, ya. Lalu setelah keluar maka berubah menjadi epitel squamous. Tapi ketika dia mengalami metaplasia squamous, maka mulai dari awal dari ductus lactiferusnya sudah berubah menjadi squamous. Sudah berubah menjadi squamous yang sama dengan papilla mami yang sebelah luar, ya. Lalu adanya perubahan epitel ini membuat ketahanan epitel terhadap kuman itu menjadi lebih lemah, ditambah dengan adanya keratin plak, ya, sehingga membuat sekretnya ini nggak bisa keluar, sehingga terjadi port entry kuman, kuman masuk, sehingga terbentuklah radang, radang membentuk nanah, nanah terkumpul menjadi abses, abses lama-lama makin banyak, dia akan mencari jalan keluar. Karena ke arah papile mama sudah tertutup keratin plak, maka dia akan membuat terowongan keluar melalui jaringan ikat, lalu menembus ke kulit sehingga terbentuklah suatu opening fistula, ya, di dekat areola mami. Nah, berikutnya adalah ductal ectasia. Ductal ectasia ini adalah adanya dilatasi ductus, ya, dilatasi ductus yang berisi ada sekresi yang berlebihan dan disertai adanya sebaran makrofag lipid laden. Diawali dengan adanya bisa jadi oleh karena sumbatan atau radang, lalu kemudian sekresi tidak bisa dialirkan keluar, lama-lama duktusnya penuh dan kemudian ruptur. Rupturnya duktus ini menyebabkan isi dari duktus, yaitu sekret-sekret dari kelenjar dari duktus ini akan keluar ke periduktal dan intersisial sehingga terjadi reaksi inflamasi di periduktal dan intersisial. Reaksi inflamasi ini nanti berlanjut sebagai radang granulomatik atau terbentuk suatu granuloma dan fibrosis. Lalu akan terbentuklah suatu massa yang irreguler, bisa juga disertai dengan adanya nipple retraction, ya, sehingga dengan adanya gejala-gejala seperti ini bisa membuat gejala dan tanda klinis yang menyerupai invasif karsinoma. Bahkan secara radiologi pun juga menyerupai invasif karsinoma. Dan ini akan dipastikan diagnosisnya dengan pemeriksaan patologi anatomi. Apakah ini adalah karsinoma atau dia ductal ectasia. Karena memiliki gejala adanya massa atau nodul yang irreguler serta adanya nipple retraction. Nah, ini ada gambaran histologi dari ductal ectasia. Kita lihat ada ductus yang melebar, ya, ductus yang melebar, ukurannya memanjang seperti ini. Lalu di sekitar ductus atau periduktal, ya, di sekitar ductus, jaringan ikat di sekitar atau periduktal tisu di sini dipenuhi oleh sel-sel radang, ya. Kita lihat warnanya lebih gelap dibanding yang sebelah sini. Karena kalau yang sebelah sini nggak ada sel radang, kalau sebelah sini penuh dengan sel radang, terutama adalah jenis limfosit dan histiosit serta sel plasma. Ya. Serta disertai juga dengan pembentukan jaringan fibrosis yang luas. Berikutnya adalah granulomatous mastitis atau mastitis granulomatosa. Mastitis granulomatosa ini bisa merupakan bagian dari penyakit radang granulomatous yang sistemik seperti TBC yang paling sering, ya, atau sarkoidosis, ya. Bisa juga mastitis granulomatosanya ini hanya terjadi di kelenjar mami saja atau localized granulomatosis disorder, ya. Nah, ini bisa juga berupa cystic neutrophilic granulomatous mastitis yang disebabkan oleh Corynebacteria. Juga bisa disebabkan oleh karena adanya imunokompromis atau adanya benda asing, ya.
Imunokompromis ini biasanya nanti terjadi invasi bakteri-bakteri yang berat seperti Mycobacterium ya, atau jamur ya, atau bisa juga benda asing ini yang membuat adanya respon radang granulomatut adalah adanya misalnya ditanam silikon di kelenjar payudaranya sehingga bisa men-trigger terjadinya reaksi radang granulomatosa. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang kelainan payudara yang tergolong benign epithelial lesions ya. Benign epithelial lesion ini kita bagi lagi menjadi beberapa subgrup, yaitu ada grup non-proliferative breast change atau nama lainnya fibrokistic change. Nah, ini dia tidak berhubungan dengan risiko terjadinya kanker payudara ya. Lalu kelas yang kedua adalah proliferative breast disease without atypia. Nah, ini dia memiliki hubungan atau risiko yang tapi risikonya masih kecil ya untuk melanjut sebagai kanker payudara. Sedangkan kelas yang ketiga ini yang lebih berat, yaitu proliferative breast disease with atypia. Nah, ini berhubungan dengan high risk untuk melanjut sebagai kanker payudara atau breast cancer. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah non-proliferative breast change atau fibrokistic change (FCC). Ini tidak berhubungan dengan risiko terjadinya kanker payudara. Artinya jika artinya jika seorang wanita ini memiliki fibrokistic change, maka dia tidak perlu khawatir karena fibrokistic change ini tidak mempengaruhi risiko terbentuknya kanker payudara. Insidensinya adalah cukup banyak, sekitar 40-70% dari semua nodul pada payudara ya. Dan ada morfologi histologinya, ini nanti akan ditemukan adanya perubahan kistik ya, yang biasanya disertai dengan adanya apokrin metaplasi. Apokrin metaplasi itu artinya sel duktusnya itu berubah menjadi sel duktus kelenjar apokrin. Nah, nanti kita lihat ya. Lalu kemudian selain itu terjadinya fibrosis ya, yang mana biasanya fibrosis ini terjadi oleh karena adanya ruptur dari kista yang menyebabkan inflamasi dari periduktal begitu. Lalu adanya adenosis atau adanya peningkatan jumlah asinis atau lobulus. Nah, ini adalah gambaran makroskopik benjolan atau nodul dari fibrokistic change ya. Jadi gejalanya adalah massa ya, benjolan pada payudara. Jadi ini kita lihat duktus-duktusnya yang kalau kita lihat di histologi normal biasanya lumennya itu kecil, sempit begitu ya. Nah, ini lumennya jadi terbuka lebar seperti ini ya. Ini adalah lumen duktus yang melebar kistik ya, dengan epitel yang masih sama dengan jenis yang normal. Tapi kalau yang sebelah bawah ini kita lihat sitoplasmanya lebih luas dan lebih merah, dan ada snodes atau tonjolan-tonjolan seperti ini. Nah, ini khas klasik mirip seperti epitel duktus miliknya kelenjar apokrin, sehingga ini disebut sebagai metaplasia apokrin ya. Fibrokistic change yang disertai dengan metaplasia apokrin. Nah, ini sekretnya ya. Kalau sekretnya tumpah atau ruptur keluar, maka bisa jadi fibrosis. Kemudian ada adenosis juga. Jadi kita lihat ini duktusnya saling dekat-dekatan satu dengan yang lain ya, padat ya, dengan stroma yang semakin sempit di sekitarnya. Ya, berikutnya adalah lactating adenoma. Ini masih non-proliferative breast change ya. Jadi bukan merupakan suatu neoplasma. Lactating adenoma ini ditandai dengan adanya suatu nodul atau massa yang bisa diraba di kelenjar payudara pada wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui. Ini jaringan tumornya ini ya, benjolan ini tersusun atas normal appearing breast tissue dengan lactational change. Jadi kalau
di slide-slide awal saya perlihatkan gambaran histologi dari payudara wanita yang sedang hamil atau menyusui yang normal. Nah, ini pada lactating adenoma gambarannya persis seperti itu, gitu ya. Dan ini hanya merupakan respon lokal yang berlebihan dari hormon-hormon gestasional. Jadi ini non-neoplastik. Gambarannya seperti ini, ya. Kalau teman-teman kembali ke slide awal tadi, gambarannya seperti ini juga sama, ya. Dan ini lebih banyak aja ya karena X agregat lokal respon sehingga lebih banyak kelenjar yang terbentuk sehingga membentuk suatu nodul yang localized seperti itu ya. Jadi asinusnya tambah banyak sekali, sangat padat, saling back to back. Lumpenya juga melebar-melebar seperti ini, saling beranastomosis. Ini kalau pembesaran lebih kuat, nah ini seperti ini. Jadi seperti rangkaian puzzle seperti itu ya. Sebagian juga dilapisi epitel kuboid simplex, ada yang dilapisi epitel kuboid yang mengalami metaplasia apokrin ya, karena warnanya lebih merah dan lebih tebal dibanding yang sebelah kiri ini ya. Ini yang mengalami metaplasia apokrin yang lebih tebal epitelnya dan lebih merah, dengan ini epitelnya yang lebih tipis nih yang tidak mengalami metaplasia. Baik, berikutnya adalah kelompok proliferative breast disease without atypia. Nah, atypia ini adalah istilah yang digunakan untuk inti sel atau nukleus pada sel yang sudah mengalami perubahan menuju ke arah keganasan. Nah, itu disebut sebagai inti sel yang atipik ya. Sehingga kalau disebut without atypia berarti nukleusnya masih dalam batas baik-baik saja, seperti itu ya. Nah, ini golongan proliferative breast disease without atypia ini jika seorang wanita ada benjolan dan benjolan ini ternyata tergolong ke dalam kelompok ini, maka dia memiliki risiko yang kecil untuk nanti berkembang menjadi karsinoma pada payudara ya. Risikonya sekitar 1,5 hingga 2 kali. Insidensnya adalah sekitar 30 hingga 60% dari semua benjolan payudara ya. Kemudian ini terdiri atas yang termasuk ke dalam golongan ini adalah usual ductal hyperplasia atau UDH ya. Kemudian sclerosing adenosis, papilloma, radial scar, dan fibroadenoma with complex features ya. Fibroadenoma yang khusus dengan features yang kompleks gitu ya. Kita bahas yang paling sering yaitu UDH atau usual ductal hyperplasia. Nah, ini prevalensinya adalah sekitar 25% dari semua biopsi massa pada payudara ya. Dan ini adalah merupakan proliferasi poliklonal, artinya proliferasi dari lebih dari satu jenis sel. Kalau hanya proliferasi satu jenis sel namanya monoklonal, tapi ini adalah poliklonal, artinya proliferasinya lebih dari satu sel. Sel apa saja? Yaitu ada 3 jenis sel, yaitu sel myoepitel, sel luminal, dan intermediate cell. Ketiga jenis sel ini saling berproliferasi, tambah banyak jumlahnya, sehingga sampai mengisi lumen ductus dan lobulus, sehingga ductus dan lobulusnya itu juga ukurannya tambah besar begitu. Dan sel-sel tersebut ini memiliki bentuk ya yang berbeda-beda, tidak monoton, tapi bentuknya macam-macam. Ada yang spindle, ada yang bulat, ada yang epiteloid, ya. Ukurannya juga macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, dan nanti susunannya tidak teratur sehingga membuat space atau lumen-lumen yang irregular. Nanti kita lihat seperti apa. Ya. Baik, ini gambar yang kiri atas ini adalah ilustrasi dari asinus atau ductus yang normal ya, yang terdiri atas sel epitel luminal di sebelah dalam yang dekat lumen, makanya disebut luminal karena dekat lumen. Lalu yang sebelah luar adalah sel myoepitel. Nah, ini adalah ilustrasi jika terjadi UDH ya. Kita tahu
pada slide sebelumnya bahwa UDH tersusun atas proliferasi dari 3 jenis sel, yaitu sel myoepitel, ini yang kita ilustrasikan yang berwarna hijau ya, sel myoepitel. Kemudian yang warna merah ini adalah sel luminal, serta yang warna kuning adalah sel intermediate ya. Jadi kita lihat yang warna hijau, kuning maupun merah itu jumlahnya tambah banyak, dan karena jumlahnya banyak maka dia sampai mengisi dari lumen ya, sampai menuju masuk ke dalam lumen dan membentuk suatu celah-celah yang irregular ya, atau irregular space tadi ya. Lalu bentuk selnya macam-macam, ada yang bulat, inti selnya kecil, ada yang gendut, besar ya. Seperti ini saling dempet-dempetan, bertumpuk-tumpuk. Nah, ini yang disebut sebagai tadi irregular size and different shape gitu ya. Nah, ini gambaran histologinya ya. Jadi kita lihat di tengahnya ini gambaran selnya tidak monoton ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya bulat, ada yang spindle atau gepeng begitu, ada yang saling overlap. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah polyclonal proliferation dan diagnosisnya adalah UDH atau usual ductal hyperplasia. Lalu berikutnya adalah sclerosing adenosis. Ini juga gejalanya sama, yaitu adanya suatu palpable mass dengan gambaran radiologi yang hyperdensity dan disertai adanya klasifikasi, sehingga gambaran klinis maupun radiologinya mirip dengan gambaran klinis dan radiologi dari karsinoma payudara. Ya, tetapi ini adalah jinak ya. Dan ini ditemukan 12% dari semua breast biopsi ya. Kemudian sering terjadi pada usia-usia perimenopausal ya, dan ditandai dengan adanya peningkatan jumlah asinus ya, yang terkompresi atau terdistorsi di bagian tengahnya, dan ditambah dengan adanya fibrosis dari stroma ya, yang kemudian mengkompresi dari lumen dari asinus dan ductus tersebut. Nah, ini gambaran mamografinya di mana ada kalsifikasi begitu ya, dan densitas yang meningkat. Nah, ini adalah gambaran PA-nya, histopatologinya, di mana ductus-ductusnya tambah banyak ya. Ini sel yang dengan inti sel warna gelap ini tambah banyak, ini adalah sel epitel ductus. Kemudian terjadi fibrosis juga. Nah, ini di sini. Yang sebelah sini masih normal, tapi yang terkompresi di tengah ini adalah sclerosing adenosis. Jadi dikelilingi oleh stroma jaringan ikat yang padat atau fibrosis ya, yang di bagian tengahnya ini tersusun atas asinus dan ductus yang jumlahnya bertambah banyak dan terkonsentrasi di satu lokasi seperti ini. Nah, ini adalah sclerosing adenosis. Berikutnya adalah papiloma. Kita tahu papiloma adalah suatu kelainan jinak yang ini tergolong ke dalam proliferative breast change without atypia ya. Di sini sebenarnya ada dua jenis ya. Ada yang large duct, ada yang small duct ya, papiloma. Disebut papiloma karena gambaran makroskopiknya dia menonjol seperti papil gitu ya, seperti penjari begitu. Menonjol masuk ke dalam lumen. Beda antara large duct dan small duct papiloma ya. Kalau large duct papiloma ini dia lokasinya terutama di sentral dari payudara dan bentuknya soliter. Dan kalau yang large duct papiloma ini tergolong ke dalam proliferative breast change with atypia. Tapi kalau yang small duct papiloma yang without atypia ya. Dan kalau yang small duct papiloma dia lokasinya di perifer dan biasanya multiple. Gejala klinisnya sama dengan yang lain, adanya papillary mass, cuman kalau papiloma biasanya ditambah dengan adanya nipple discharge atau adanya keluarnya sekret dari
papila mami. Sekretnya bisa berwarna jernih atau bahkan darah. Wanita yang mengalami papiloma ini sering-seringnya adalah usianya 35 hingga 50 tahun atau bisa juga lebih muda dari 35 tahun. Nah, dan large duct papilloma ini atau small duct papilloma ya, ini gambaran mikroskopiknya adanya suatu pertumbuhan papilari ya, papiler finger-like projection ya, dengan di tengahnya ada fibrovascular core yang dilapisi oleh sel-sel epitel dan myoepitel. Nah, ini seperti ini. Nah, harusnya ini lumennya rata ya, tapi kemudian ya ini lumennya ada suatu penonjolan ya, ada suatu penonjolan. Nah, massa yang menonjol ke dalam lumen ini disebut sebagai massa eksofitik atau bentuk papiler. Nah, kalau gambar mikroskopnya seperti ini, harusnya satu duktus itu bulat seperti ini, tapi kemudian ada satu part di duktus ini kemudian menjorok masuk ke dalam lumen. Yang masuk ke dalam lumen ini di tengahnya adalah jaringan ikat atau fibrovascular stalk ya. Nah, jaringan ikat ini dilapisi di luarnya ada kelompok-kelompok sel epitel dan myoepitel. Nah, ada fibrovascular core, di tengahnya adalah jaringan ikat, kemudian di luarnya adalah epitel dan myoepitel. Nah, ini khas gambaran histologi dari papiloma, baik yang large duct maupun yang small duct. Jika inti selnya masih tipikal normal, maka tergolong without atypia, tapi jika inti selnya sudah kromatinya sudah kasar, kemudian nukleoidnya prominent, maka masuk ke dalam with atypia. Lalu radial scar atau radial sclerosing lesion. Ini adalah lesi yang biasanya di dalam satu massa tumor ini bisa terdiri dari lebih dari satu komponen. Mungkin ada sebelah bagian yang ada sclerosing adenosisnya, ada sebelah bagian yang ada papilomanya, ada yang epithelial hiperplasia, begitu. Dan secara klinis dan radiologis bisa juga menyerupai karsinoma, sama seperti sclerosing adenosis tadi. Dan ini ditemukan 14-28% pada otopsi yang dilakukan pada wanita ya, di luar negeri gitu ya. Dan biasanya ini gambaran mikroskopiknya ditandai dengan adanya kelenjar-kelenjar atau asinus atau ductus kelenjar yang terjebak di dalam stroma yang mengalami hyalinisasi ya, dan dikelilingi oleh long radiating projection. Nah, ini kita lihat ini stromanya sangat luas ya, dan diantaranya ada ductus-ductus yang terjebak ya. Lalu di sini ada juga ductus yang mengalami pelebaran kistik ya, ada yang mengalami adenosis di sini kecil-kecil banyak. Nah, kalau kita lihat di gambaran yang lain, nah ini ada stroma fibrous yang luas yang mengalami hyalinisasi, lalu dia melebar radiating keluar seperti ini ya, maka disebut sebagai radial sclerosing lesion atau radial scar. Baik, selanjutnya kelainan berikutnya yaitu proliferative breast disease with atypia. Jika seorang wanita memiliki benjolan di kelenjar maminya yang kemudian didiagnosis sebagai penyakit yang tergolong ke dalam proliferative breast disease with atypia, maka yang bersangkutan memiliki risiko yang tinggi untuk menjadi karsinoma payudara jika tidak diambil benjolannya ya. Jadi insidensi dari kelompok penyakit ini yaitu sekitar 10 hingga 15%, yang sebagian besar penyakit yang tergolong dalam proliferatif breast disease with atypia ini adalah jenis atipikal ductal hiperplasia atau yang disingkat sebagai ADH. ADH sendiri ini merupakan clonal proliferation of luminal type cell. Jadi
ini adalah proliferasi yang monoklonal, yang merupakan proliferasi yang terdiri dari satu jenis sel, yaitu sel tipe luminal. Hal ini berbeda dengan usual ductal hiperplasia yang merupakan polyclonal proliferation dari 3 jenis sel. Pada ADH ini hanya satu jenis sel, yaitu sel jenis luminal. Kemudian proliferasi sel luminal ini ya jumlahnya menjadi meningkat karena proliferasi tersebut, sehingga mengisi lumen ductus dan akhirnya membuat secondary lumen yang bentuknya lebih reguler dibanding yang UDH, sehingga kadang-kadang membentuk struktur yang disebut sebagai cribriform. Kalau kita lihat di susunan selnya, ini untuk ADH dia lebih monoton, uniform, bentuk selnya itu serba sama ya. Yang ini berbeda dengan UDH, yang mana kalau UDH itu lebih bervariasi bentuknya ya. Kalau ADH dia monoton, uniform, lalu kemudian semuanya terdiri dari jenis yang sama, yaitu luminal cell, tetapi di bagian tepi dari ductus ini masih ada selapis sel myoepitel ya. Nah, ini sudah menyerupai ductal carcinoma in situ atau DCIS ya. Dan ini ADH sendiri ini ditemukan sekitar 15-20% dari semua biopsi benjolan di payudara. Nah, ini gambaran ilustrasinya. Jadi sel yang warna hijau ini adalah myoepitel. Jadi sel myoepitelnya masih ada ya, sel myoepitelnya masih ada. Eh, Lalu kemudian di tengah yang ini merupakan isinya full proliferasi dari satu jenis sel, yaitu sel luminal yang warnanya merah muda seperti ini ya. Lalu banyaknya sel luminal yang berproliferasi yang masuk ke dalam lumen ini membuat secondary lumen atau celah-celah yang bentuknya lebih reguler dibanding yang UDH. Nah, ini gambaran histologi aslinya. Jadi sebagian besar sel-selnya ini monoton ya, bentuknya bulat-bulat semua, dan lumennya ini, secondary lumennya ini bentuknya lebih reguler ya, celah-celahnya lebih reguler dibanding yang UDH. Nah, ini kalau pada bagian yang lain pembesaran yang lebih lemah. Nah, ini salah satu contohnya, bentuknya cribriform ya. Ada lebih dari satu lumen ya. Sebenarnya ini dari satu ductus, tapi kemudian lumennya jadi terpecah-pecah jadi beberapa karena adanya proliferasi dari sel epitel tersebut ya. Ini juga sama ya, ini juga sama, ini semuanya adalah ADH ya. Baik, yang kita jelaskan sebelumnya ini adalah kelainan jinak ya, meskipun uh, breast proliferation with atypia tetapi masih digolongkan ke dalam kelainan yang jinak. Nah, kelainan yang lebih lanjut lagi yaitu ya kelainan yang ganas yang disebut sebagai karsinoma of the breast ya. Jadi ini kita lihat uh, sebaran usia ya, sebaran usia di mana ternyata yang paling banyak sebaran usianya yang peak incidence-nya ini adalah pada usia-usia di atas 40 tahun ya. Jadi dari 40 tahun makin ke usia lebih lanjut makin banyak insidensinya. Lalu kemudian di sini ada 3 jenis secara molekuler. Carcinoma of the breast ini dibagi 3 jenis ya. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya, yaitu ada yang jenis estrogen reseptor positif atau ER positif, HER2 positif, ada yang triple negatif atau estrogen reseptor negatif dan HER2 negatif. Ya, jadi carcinoma of the breast ini pada wanita merupakan the most common non-skin malignancy dan menyumbangkan angka kematian yang terbesar nomor 2 setelah kanker paru-paru. Ini kita lihat, ini yang warna pink kuning ini adalah invasif karsinoma ya.
dari tahun ke tahun angka kejadiannya terus meningkat ya, lalu di akhir tahun 2009 ini agak sedikit menurun ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah yang ductal carcinoma in situ. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya karsinoma in situ dengan invasif karsinoma. Kita bahas terlebih dahulu sebelum masuk ke jenis-jenisnya, yaitu faktor risiko. Apa saja faktor risiko terjadinya karsinoma pada payudara? Yang pertama adalah adanya germline mutation. Jadi kalau kita berbicara tentang keganasan karsinoma ya, ini tidak lepas dari adanya kelainan genetik. Karena tidak mungkin terjadi kanker jika tidak ada kerusakan dari gen. Jadi kerusakan dari gen ini pasti menjadi faktor risiko yang pertama dari terjadinya suatu keganasan. Nah, germline mutation ini adalah adanya mutasi pada germline. Germline itu adalah seperangkat gen yang ada di gamet, sehingga ini akan diturunkan ke generasi berikutnya begitu. Jadi artinya kalau seseorang wanita ini membawa mutasi yang diturunkan dari entah bapak atau ibunya, ya, maka dia memiliki risiko untuk nanti pada usia tertentu dia akan berkembang menjadi karsinoma of the breast ini. Ya. Jadi ini sifatnya adalah faktor risiko ya, bukan etiologi. Artinya kalau faktor risiko itu jika dia memiliki germline mutation, dia ada peluang yang lebih besar dibanding yang tidak ada mutation. Jadi kita bicaranya peluang. Tapi kalau etiologi itu bicaranya sebab akibat. Kalau ada mutasi pasti terjadi karsinoma. Nah ini etiologi, tapi ini bukan etiologi. Tapi ini adalah faktor risiko. Jadi tidak semua wanita yang memiliki germline mutation ini pasti akan mengalami carcinoma of the breast ya, tergantung faktor-faktor lingkungan yang lain. Ya, jika faktor-faktor lingkungan yang lain ini bisa dikendalikan, maka bisa jadi wanita tersebut tidak akan mengalami carcinoma of the breast. Jadi 5-10% pasien kanker payudara ini memiliki germline mutation pada gen kelompok tumor suppressor gen ya, yaitu sekitar 90% di antaranya itu tumor suppressor gennya yang mengalami mutasi. Artinya 10% yang lain itu bukan pada tumor suppressor gen, tapi pada misalnya onkogen atau gen pengatur DNA repair atau gen pengatur apoptosis. Yang kedua adalah dia jika wanita tersebut memiliki first degree relatives yang mengidap kanker payudara. Jadi jika keluarganya ya keluarga terdekat dia ada yang mengidap kanker payudara, misalnya saudara kandungnya atau ibu kandungnya itu memiliki riwayat karsinoma payudara, maka dia memiliki risiko sekitar 15 sampai 20% atau maaf, jadi 15 sampai 20% pasien kanker ini dia memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara juga. Kemudian etnis dan ras ya tertentu ya ini non Hispanic white ini memiliki insidence tertinggi di Amerika Serikat serta populasi Yahudi ya ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding ras yang lain. Usia ya. Jadi semakin tinggi usia semakin besar risiko terjadinya karsinoma payudara karena ini berkaitan dengan paparan estrogen yang semakin lama gitu ya. Kemudian usia dari menarche dan usia pada saat menopause ya. Ini juga dikaitkan dengan lamanya durasi paparan estrogen karena kita tahu menarche ini adalah saat di mana wanita mulai menstruasi, artinya saat di mana produksi estrogen itu mulai aktif-aktifnya begitu ya. Artinya jika menarche-nya kurang dari usia 11 tahun dan menopause-nya lambat, ini high risk untuk terjadi karsinoma payudara. Karena kalau menarche-nya aja kurang dari 11 tahun atau usia dini, maka
dia akan terpapar estrogen lebih panjang. Begitu pula ketika menopausnya terlambat ya, terlalu terlalu tua begitu, lalu kemudian menopause, maka paparan estrogennya juga lebih lama. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko terjadinya karsinoma pada payudara. Kemudian yang keenam, usia pada saat melahirkan yang pertama kalinya. Ya ini kalau melahirkan pada saat pertama kali itu kurang dari 20 tahun ya, atau lebih dari 35 tahun. Nah, ini ada risiko yang lebih tinggi untuk jadinya kanker payudara. Serta pada wanita-wanita yang nuli para, bahkan nuli para itu yang tidak pernah uh, hamil dan melahirkan, uh, lebih tepatnya tidak pernah melahirkan gitu ya. Ini juga memiliki risiko terjadinya kanker payudara. Tapi wanita-wanita yang hamil dan melahirkan di rentang usia antara 20 hingga 35 tahun itu tidak ada risiko menuju ke karsinoma payudara. Kemudian adanya benign breast disease, ya, ada riwayat sebelumnya dia memiliki benign breast disease, terutama adalah yang proliferation without atau bahkan yang with atypia. Kemudian exposure estrogen eksternal ya, misalnya seperti dia menjalani hormone replacement terapi estrogen. Nah, ini tentunya ada additional estrogen dari luar. Ini akan menambah risiko terjadinya kanker pada payudara. Kemudian pada wanita-wanita yang secara alamiah dia memiliki densitas breast yang lebih tinggi ya. Pada pemeriksaan mamografinya dibuktikan bahwa breast density-nya lebih padat dan gagal atau cenderung sulit untuk involusi. Nah, ini juga memiliki risiko untuk menjadi kanker payudara. Kemudian jika wanita ini memiliki riwayat sebelumnya memiliki karsinoma pada payudara di sebelah ya, maka payudara di kontralateralnya ini memiliki risiko untuk tumbuh kanker di kemudian hari gitu. Atau dia memiliki riwayat karsinoma endometrium sebelumnya. Karena 1% dari pasien breast cancer ini memiliki riwayat memiliki karsinoma payudara di payudara kontralateralnya atau memiliki riwayat karsinoma endometrium. Kemudian diet tertentu, misalnya nitrosamin atau alkohol intake, ini sangat mempengaruhi meningkatkan risiko munculnya karsinoma payudara. Kemudian kedua belas adalah obesitas. Kita tahu bahwa obesitas ini berhubungan erat dengan aromatase estrogen yang lebih tinggi dibanding yang non obesity, sehingga membuat kadar atau kandungan estrogen dalam tubuh wanita tersebut menjadi lebih tinggi dibanding wanita yang lain, sehingga risiko untuk terjadinya carcinoma of the breast ini lebih tinggi. Exercise kaitannya adalah wanita-wanita yang physically aktif ini lebih uh, menguntungkan atau lebih rendah risikonya dibandingkan jika wanita tersebut jarang olahraga atau jarang beraktivitas atau physically pasif. Kemudian yang ke-14 adalah breastfeeding. Semakin panjang masa menyusuinya, ini semakin berkurang risiko terjadinya karsinoma pada payudara. Sehingga kalau dibalik, semakin dia tidak menyusui, semakin jarang periode menyusuinya atau bahkan tidak menyusui sama sekali, maka semakin besar risiko untuk terjadinya karsinoma payudara. Ya, berikut ini adalah daftar gen-gen yang sering mengalami mutasi dan menyebabkan kejadian karsinoma payudara, terutama yang jenis hereditary breast cancer. Kita perlu tahu bahwa breast cancer sendiri ini sebenarnya ada yang tipe sporadik, ada yang tipe hereditary. Sebagian besar dari kasus breast cancer di seluruh dunia ini adalah tipenya yang sporadik, artinya dia tidak ada riwayat keturunan di keluarganya
yang pernah mengalami breast cancer. Tetapi sebagian kecil, ya biasanya sekitar kurang lebih 5% dari seluruh kasus, ini biasanya memiliki riwayat keluarga breast cancer, dan ini digolongkan ke dalam hereditary breast cancer, yaitu yang kolom ini ya, hereditary breast cancer. Dan yang tipe hereditary breast cancer ini biasanya disebabkan oleh adanya mutasi pada single gene yang tergolong ke dalam single gene disorder, yang mana ini merupakan kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh mutasi hanya pada satu gen yang membuat dia mampu diturunkan melalui jalur hukum Mendel. Jika teman-teman mengingat kembali basic patologi pada genetic disease, ada penyakit-penyakit yang bisa diturunkan melalui hukum Mendel, dan itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh mutasi hanya pada satu gen. Nah, salah satunya adalah cancer ini. Dalam yang lebih tepat adalah hereditary cancer. Dan salah satu hereditary cancer adalah hereditary breast cancer. Nah, ada 4 jenis gen yang mengalami mutasi yang menyebabkan hereditary breast cancer ini ya. Jadi ada BRCA1, BRCA2, atau BRCA1, BRCA2, lalu TP53 dan CEC2 ya. Yang paling sering adalah yang termutasi pada hereditary breast cancer ini adalah BRCA1, yaitu sekitar 52% dari keseluruhan hereditary breast cancer. Yang mana ini kalau di total dari keseluruhan kasus ya cuma sekitar 2% ya. Kemudian ranking kedua yang terbanyak adalah mutasi pada gen BRCA2, yaitu sekitar 32% dari keseluruhan hereditary breast cancer atau sekitar 1% dari keseluruhan kasus breast cancer. Lalu yang ketiga adalah TP53, ini lebih sedikit, yaitu 3% dari keseluruhan hereditary breast cancer atau kurang dari 1% dari keseluruhan breast cancer. Yang terakhir adalah CEC2, yaitu sekitar 5% atau kurang dari 1% dari keseluruhan kasus breast cancer. Ini dari segi faktor risiko ya pada usia sekiranya 70 tahun ya. Jadi BRCA1 yang paling tinggi, lalu diikuti BRCA2, TP53 juga tinggi ya, yang paling rendah adalah CEC2. Lalu pada sporadic breast cancer ini gen-gen ini juga bisa mengalami mutasi, tetapi pada BRCA1 itu jarang pada sporadic breast cancer. Begitu juga pada BRCA2 juga jarang. Yang lebih sering adalah pada TP53, yaitu sekitar 20% kasus mengalami mutasi P53-nya, dan CEC2 sekitar 5% kasus yang mengalami mutasi pada kasus sporadic breast cancer. Baik, kemudian karsinogenesis atau patogenesis terjadinya karsinoma pada breast ini ya, kita awali dari jaringan normal payudara ya. Sebelum menjadi invasif karsinoma, ada beberapa step yang dilalui. Jadi tidak mungkin dari payudara yang normal tiba-tiba begitu ya, langsung menjadi invasif breast cancer. Ada tahapannya, yaitu ada yang dia bisa melalui tahapan germline BRCA2 mutation ini. Jadi dia mulai dari adanya epithelial hyperplasia, atipia, lalu kemudian menjadi atypical ductal hyperplasia, lalu naik kelas menjadi ductal carcinoma in situ, lalu kemudian menjadi invasive breast carcinoma. Ada juga yang melalui jalur germline TP53 mutation, kemudian diikuti dengan adanya HER2 amplification, nanti akan terjadi atypical apocrine adenosis, ya, lalu kemudian menjadi DCIS atau ductal carcinoma in situ, lalu menjadi invasive breast cancer. Lalu kemudian ada juga yang melalui jalur mutation pada BRCA1, lalu ditambah dengan adanya mutasi pada TP53, lalu akan menjadi ductal carcinoma in situ, lalu menjadi invasive breast cancer. Jadi semua invasive breast cancer ini, invasive breast carcinoma ini melalui tahapan yang namanya ductal carcinoma in situ terlebih dahulu ya.
dan secara molekuler dibagi menjadi sebenarnya 4 kelas ya, tapi di sini disederhanakan jadi 3 kelas, yaitu kelas luminal ya, lalu kemudian kelas hair to enrich, dan kelas basal-like atau triple negatif. Nanti kita akan bahas beda dari ketiga atau sebenarnya 4 tipe ini ya. Nah, sebelum kita menginjak ke invasive breast cancer, ada satu tahapan dari karsinoma of the breast ini yang disebut sebagai karsinoma in situ. Sifat dari karsinoma in situ ini sudah ganas, tetapi dia masih diistilahkan sebagai masih in situ. Artinya dia belum invasif, artinya dia masih sel ganasnya itu masih terbatas dalam satu duktus ya, belum menyebar menembus membrana basalis lalu menyebar ke segala arah gitu ya. Jadi ini masih membrana basalisnya dan sel mioepitelnya masih intak ya. Jadi ini didefinisikan sebagai proliferasi sel-sel yang sudah tipikalnya sudah malignan begitu, tetapi masih terbatas pada duktus dan masih dibatasi oleh membran basalis ya. Mioepitel cell-nya juga masih ada di perifer ya, hampir mirip dengan atypical ductal hyperplasia, tetapi sel-sel di dalam duktusnya itu sudah ganas begitu. Kalau yang atypical ductal masih dalam kategori jinak. Dan almost always detected by mamografi. Jadi sekitar 90% itu pasti terdeteksi pada mamografi jika pasiennya ini menjalani screening mamografi. Secara histologi dia memiliki 4 tipe varian ya. Ada 4 bentukan atau 4 struktur, yaitu ada yang struktur solid, struktur cribriform, struktur papilari, dan komedonekrosis. Nah, ini gambaran histologinya. Ini kalau yang komedonekrosis ditandai dengan adanya area nekrosis di tengah, ya ini di tengah, yang dikelilingi oleh sel-sel ganas. Ini juga sama, ini ada area nekrosis di tengah dikelilingi oleh sel-sel ganas. Ini ada area nekrosis di tengah dikelilingi sel-sel ganas. Tetapi sel-sel ganasnya ini masih terbatas di dalam, ada batas membrana basalis di tepinya. Ini ada batas membrana basalis, ini ada batas membrana basalis, ada batas. Jadi kita masih bisa meng-highlight batas dari duktus-duktus yang mengalami proliferasi ke arah keganasan ini. Kalau diperbesar, nah ini adalah struktur yang lain, yaitu cribriform, ya, yaitu ditandai dengan adanya satu duktus yang besar yang kemudian lumennya ada terpecah menjadi beberapa lumen, ya, tidak hanya satu tapi beberapa lumen. Ini lumennya lebih dari satu, dan diantaranya adalah proliferasi sel-sel yang ganas. Tetapi masih ada membrana basalis dan sel mioepitel di perifer, di tepi dari duktus ini, gitu ya. Tipe berikutnya yaitu tipe papilari, ya. Masih sama, masih ada membrana basalis dan sel mioepitel di tepinya, tetapi sel-sel luminalnya ini berproliferasi menjorok masuk ke dalam lumen membentuk struktur papiler ya, struktur jari seperti ini ya. Tetapi sel-selnya sudah tipikalnya sudah ganas. Lalu struktur solid. Nah, ini adalah komponen duktusnya yang masih ada membran basalis dan masih ada batas sel mioepitelnya. Ini juga masih ada, ini masih ada juga. Ini juga masih ada batasnya yang tegas. Tetapi yang di dalam duktusnya ini penuh terisi proliferasi sel-sel luminal yang ganas dan tidak terbentuk lumen sama sekali. Nah, lalu jika ductal karsinoma in situ ini dibiarkan, lama-lama dia pasti akan sel-sel ganas itu akan menembus membrana basalis, lalu kemudian menyebuk di stroma jaringan ikat, sehingga kondisi ini disebut sebagai invasive breast carcinoma. Nah, ini sel-sel ganasnya sudah menembus membrana basalis dan sel mioepitelnya sudah hilang. Dan invasive breast carcinoma ini sebenarnya tipenya ada banyak ya, bahkan lebih dari 5 tipe, 5 sampai 10 tipe begitu ya. Kalau kita lihat di buku WHO tentang klasifikasi tumor pada payudara, ini tipenya cukup banyak ya, hampir 10
tipe ada, tetapi yang most common type lebih dari 90% di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan di Semarang, ini 90% tipe invasif brevet carcinoma adalah disebut sebagai invasif ductal carcinoma atau IDC, atau sekarang namanya diperbarui menjadi invasif carcinoma of no special type atau invasif carcinoma of NST. Dan asal sel dari sel ganas ini, dari IDC atau NST ini adalah dia berasal dari ductal lobular unit ya. Jadi berasal dari asinus dan ductus di satu lobulus yang kemudian mengalami berbagai mutasi, lalu kemudian dia tumbuh menjadi ganas ADH di CIS, baru kemudian menjadi invasif ductal karsinoma atau invasif karsinoma NST. Secara epidemiologi, karsinoma NST ini terjadi pada kurang lebih 1 dari 8 wanita di Amerika Serikat itu setidaknya akan mengalami breast cancer di sepanjang hidupnya, atau sekitar kurang lebih 20% dari populasi wanita di Amerika Serikat. Kemudian selain wanita, ternyata pada pria juga bisa terjadi NST ini atau IDC ini ya. Karena pria juga memiliki kelenjar payudara, maka kelenjar payudara pada pria juga bisa mengalami penyakit-penyakit yang sama pada penyakit-penyakit payudara di wanita, bahkan sampai ke invasif breast carcinoma. Dilaporkan insidensi breast carcinoma pada pria sekitar 1%, ya, jauh lebih sedikit dibanding yang wanita, dan ditemukan per tahunnya ada sekitar 2.000 kasus, bahkan 400 kasus kematian karena breast cancer pada pria di Amerika setiap tahunnya. Nah, ini adalah gambaran gambaran makroskopik dari jaringan tumor invasif breast carcinoma. Kita lihat ini jaringan tumornya warnanya beda dengan jaringan yang lain. Warnanya putih ya, ke abu-abuan, sedangkan jaringan normalnya ini warnanya kekuningan seperti ini. Dan kita lihat batasnya irregular, batas jaringan tidak tegas, dan ini pada saat pemeriksaan fisik palpasi ini juga ditandai dengan nodul yang konturnya tidak tegas batasnya ya, immobile, karena dia infiltratif kemana-mana, jadi immobile seperti itu ya. Dan ini gambaran mikroskopiknya. Jadi membran basal sudah tidak utuh, terutama yang sebelah sini. Nah, di sini kita sudah tidak bisa lagi tahu membran basal yang mana, sel mioepitel yang mana, sudah nggak jelas ya, karena ini sudah bentuknya kelompok-kelompok yang kemudian invasif ke dalam stroma begitu ya. Tidak mengelompok lagi seperti di CIS ya. Mungkin kalau yang ini masih di CIS ya, tapi kalau yang sebelah sini ini sudah infiltratif ya. Jadi bisa juga dalam satu komponen jaringan tumor ini kita bisa menemukan komponen yang masih di CIS sama komponen yang sudah invasif. Tetapi kalau ditemukan komponen yang sudah invasif, maka diagnosis akhirnya tetap kita ambil yang invasif brevet carcinoma. Nah, ini gambaran yang lebih poorly differentiated lagi ya, yang grade-nya lebih tinggi lagi, di mana nukleusnya lebih bentuknya lebih bermacam-macam, lebih pleomorfik, kromatinya lebih kasar, mitosisnya lebih banyak ya, dan strukturnya lebih nggak jelas lagi, lebih solid ya, nggak membentuk struktur kelenjar sama sekali ya. Ini semuanya adalah sel ganas ya. Mungkin di antaranya sedikit ada sel-sel radang sedikit ya, tapi yang besar-besar ini adalah sel ganas, tidak membentuk struktur apapun sama sekali ya. Ini gambaran pasien yang lain. Kita nggak jelas lagi mana batas kelompok yang satu dengan batas kelompok yang lain, seperti pada di CIS nggak ada lagi ya. Jadi benar-benar nggak ada batas membran basalis dan nggak ada batas mioepitel sama sekali. Dan ini tersusun solid ya, tidak ada celah lumen sama sekali. Nah, ini dia invasif brevet carcinoma. Ini lebih lanjut akan diklasifikasikan secara molekuler menjadi 4 subkelas, yaitu kita kenal ada
luminal A, ada luminal B, ada hair to enrich, dan ada basal-like ya. Luminal A ini ditandai dengan adanya ekspresi estrogen reseptor yang positif tinggi ya. Kemudian progesteron reseptor biasanya positif dan HER2-nya biasanya negatif. Serta aktivitas proliferasi yang ditandai dengan Ki67 itu rendah ya. Jadi untuk mengetahui apakah ini golongan luminal A, luminal B, enriched HER2 atau basal-like, cukup kita memeriksa status ekspresi dari 4 parameter ini, yaitu parameter estrogen reseptor atau ER disingkat, progesteron reseptor atau disingkat PR, HER2, sama aktivitas proliferasi atau Ki67 ya. Jadi 4 hal ini diperiksa dengan menggunakan metode pemeriksaan imunohistokimia atau profil ekspresi imunohistokimia atau immunohistochemistry. Ini yang luminal A, kemudian luminal B ditandai dengan ER-nya positif, progesteronnya biasanya negatif, kemudian HER2-nya sebagian bisa positif ya. Dan aktivitas proliferasinya tinggi ya. Jadi ini yang membedakan antara luminal A dan luminal B. Persamaan antara luminal A dan luminal B adalah estrogen reseptornya yang sama-sama positif gitu ya. Tapi yang komponen di bawahnya PR, HER2, Ki67 variabel antara dua subkelompok ini ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah HER2 enrich. Ini ditandai dengan ER-nya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya yang positif tinggi. Kemudian aktivitas proliferasi atau Ki67-nya tinggi ya. Kemudian kelas yang keempat yaitu basal-like atau disebut juga triple negatif. Nanti kalau teman-teman baca di jurnal ada subtipe yang disebut TNBC atau triple negative breast cancer. Nah, ini adalah kelompok yang di sini ya, di mana ER-nya kenapa triple negatif, karena ER-nya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya juga negatif ya, triple negatif. Tapi proliferasinya atau Ki67-nya positif tinggi ya. Nah, ini prevalensinya yang paling banyak yang luminal A, diikuti HER2 enrich, lalu kemudian luminal B, dan kemudian basal-like paling sedikit ya. Lalu kenapa sih harus diklasifikasikan? Karena ini berhubungan dengan prognosis dan berhubungan dengan terapi dari invasive breast cancer itu sendiri ya. Yaitu yang paling prognosisnya paling bagus adalah yang luminal A ya. Lalu diikuti luminal B, lalu diikuti HER2 enrich. HER2 enrich ini prognosisnya buruk, tetapi prognosisnya bisa diperbaiki jika diterapi dengan targeted terapi anti HER2 ya. Lalu kemudian yang basal-like yang paling buruk prognosisnya ya. Tapi bisa diperbaiki prognosisnya dengan kemoterapi yang konvensional. Kemudian terapi yang diberikan kalau yang luminal A karena ER-nya positif, maka bisa diberikan terapi hormonal yaitu anti estrogen ya. Kemudian yang luminal B juga sama, karena ER-nya positif maka bisa diberikan hormonal terapi atau anti estrogen. Lalu yang HER2 positif karena PR-nya negatif, maka nggak bisa diberikan anti estrogen, tetapi bisa diberikan anti HER2, targeted terapi anti HER2 ya, atau trastuzumab atau nama dagangnya yang sering ada Herceptin ya. Lalu kalau yang basal-like karena triple negatif semua, maka nggak bisa diterapi dengan targeted terapi maupun hormonal terapi, tapi dia bisa diterapi dengan kemoterapi yang biasa konvensional ya. Baik, sekarang workup atau manajemen penata laksanaan dari invasive breast cancer adalah setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan radiologis ditentukan bahwa ini adalah suatu kecurigaan neoplasma pada breast, maka akan dilakukan ya operasi. Jadi semua benjolan atau semua nodul adanya suatu palpable mass pada
payudara itu seyogianya sebaiknya adalah dioperasi begitu ya. Dioperasi sekaligus menegakkan diagnosis definitif. Nah, dilakukan operasi ini istilahnya adalah eksisi ya, eksisi sekalian dilakukan pemeriksaan histopatologi sehingga namanya adalah eksisi biopsi dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan frozen section, yaitu pemeriksaan patologi anatomi secara cepat untuk menentukan apakah tumor ini adalah tergolong kelainan yang jinak atau ganas. Karena kalau ternyata hasilnya itu jinak, operasinya selesai. Tapi kalau hasilnya ganas, maka operasinya akan dilanjutkan ke operasi radikal mastektomi, yaitu mengangkat kelenjar payudara sekulit sepapila mame sampai ke aksila retail atau sampai ke kelenjar getah bening aksila ya. Jadi operasinya satu rentetan ini cuma satu kali operasi, tidak perlu 2-3 kali operasi ya. Itulah keuntungannya menggunakan pemeriksaan frozen section, yaitu pemeriksaan patologi anatomi secara cepat yang hasilnya sekitar 30 menit itu langsung bisa ditentukan, hanya menentukan jinak atau ganas, tapi tidak menentukan subtipe, hanya menentukan jinak ganas. Kalau jinak operasi selesai, kalau ganas dilanjutkan dengan radikal mastektomi ya. Nah, ini yang agak kurang beruntungnya kalau di daerah terpencil yang tidak ada fasilitas frozen section, terpaksa harus dilakukan operasi bertahap ya. Operasi pertama eksisi biopsi, lalu kemudian kalau hasilnya ganas maka dirujuk, kemudian di pusat rujukan akan dioperasi yang kedua kalinya untuk melakukan radikal mastektomi. Jadi pasien harus minimal ya 2 kali operasi ya karena tidak ada fasilitas frozen section ini. Nah, lalu setelah diradikal mastektomi, jaringan tumornya tadi dilakukan diagnosis histopatologi, kemudian jika keluarnya hasilnya adalah invasif ductal karsinoma, dilanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia ya. Imunohistokimia terhadap 4 parameter yaitu ER, PR, HER2 dan Ki67. Kalau ER-nya positif, maka masuk ke luminal. Entah itu luminal A atau luminal B, tergantung status PR, HER2 dan Ki67-nya. Intinya kalau ER-nya positif, maka dia bisa diberikan terapi hormonal terapi yaitu tamoxifen atau anti-estrogen drugs ya. Ini adalah gambaran imunohistokimia dari estrogen reseptor yang positif ditandai dengan inti sel tumornya ini warnanya berubah jadi coklat, sedangkan background-nya biru ya. Kemudian kalau hasil profiling imunohistokimianya masuknya ke HER2 enriched, artinya ER-nya negatif, PR-nya negatif, tapi HER2-nya positif 3 atau positif kuat seperti ini ya, ditandai dengan membran sel dan sitoplasma dari sel ganas ini berubah jadi coklat dan background-nya tetap biru ya, maka ini disebut bisa masuk indikasi terapi target atau targeted terapi anti HER2 atau trastuzumab nama generiknya. Kalau nama patennya salah satunya Herceptin gitu ya. Trastuzumab ini nanti bisa diberikan pada pasien-pasien yang profil molekuler IHC-nya adalah HER2 enriched. Ya, lalu kalau ternyata triple negatif atau basal-like, negatif ER, negatif PR, dan negatif HER2, maka ini negatif semua, jadi inti sel maupun sitoplasmanya sama-sama biru semua, sama kayak background-nya biru, nggak ada yang coklat sama sekali, maka tidak bisa diterapi dengan targeted trastuzumab maupun hormonoterapi anti-estrogen drug, sehingga masuknya jatuhnya ke tetap konvensional kemoterapi. Baik, kita lanjutkan ke stromal breast lesion. Jadi kalau di slide awal teman-teman melihat berbagai jenis kelainan yang bisa terjadi pada payudara ini bisa berasal dari asinus dan ductus, bisa berasal dari lak duct, dan bisa juga berasal dari stroma. Ya, dan stroma ini ada dua, yaitu ada stroma jaringan ikat intralobularis dan interlobularis. Namun yang akan kita bahas di sini adalah stroma yang intralobularis, di mana ada dua penyakit utama yang berasal dari stromal lesion ini, yaitu
fibroadenoma mame atau disingkat FAM dan phyllodes tumor atau disingkat PT. Yang pertama adalah FAM atau fibroadenoma mame. Ini adalah neoplasma jinak tersering pada wanita ya, di mana masanya berupa massa solid dan biasanya mengenai wanita berusia muda antara sekitar 20 hingga 35 tahun. Bahkan lebih muda dari 20 tahun beberapa kita sering temukan ya, bahkan usia 15-16 tahun itu juga sering terjadi. Nah, di sini massa tumornya seringnya adalah well circumscribed atau berbatas tegas ya. Dan kalau dipalpasi dia biasanya mobile ya. Dan biasanya tersusun atas proliferasi komponen stroma ya, yaitu terutama dari stroma intralobularis ya, disertai dengan adanya proliferasi sel-sel epitel juga ya. Nah, khasnya pada fibroadenoma mama ini, proliferasi epitelnya itu memanjang begitu, membuat duktusnya menjadi memanjang dan terjepit di antara stroma yang juga mengalami proliferasi. Nah, ini kan duktusnya jadi panjang-panjang dan terjepit-jepit seperti ini, dan stroma intralobularisnya juga tambah padat. Karena stromanya tambah padat, maka dia menjepit lumen sehingga si duktusnya itu menjadi panjang-panjang dan terjepit seperti ini ya. Jadi kita lihat warna dari stroma yang mengalami proliferasi itu warnanya agak pucat ya dibandingkan stroma yang warnanya merah di luar ini. Nah, ini stroma di interlobularis ini warnanya merah, tapi yang di dalam ini warnanya agak pucat. Nah, ini kenapa warnanya pucat? Karena dia mengalami degenerasi myxomatosa sehingga dia berubah menjadi stroma jaringan ikat fibromyxoid. Ya. Ini khas pada fibroadenoma mame. Yang kedua adalah ada penyakit disebut sebagai phyllodes tumor ya. Phyllodes tumor ini adalah sama, dia merupakan tersusun atas proliferasi dari jaringan ikat intralobularis ya, yang berproliferasi sangat banyak, yang kemudian dikelilingi oleh sel-sel epitel yang non neoplastik, yang nanti membentuk seolah-olah seperti gambaran daun ya. Nanti kita akan lihat gambar mikroskopiknya. Dan ini sekitar 7% dari breast tumor dan mengenai wanita yang usia yang agak lebih tua, yaitu 35 hingga 55 tahun. Massa tumornya biasanya lobulated dan ukurannya bisa kecil bahkan hingga besar sampai diameter 40 cm gitu. Jadi payudaranya bisa dibayangkan bisa membengkak sangat besar karena diameternya sampai 40 cm massa tumornya. Dan ini meskipun besar, tapi dia bisa dia jinak ya, bisa jinak, bisa borderline, dan bisa ganas. Nah, ini dia, kita lihat makroskopinya dia berdungkul-dungkul gitu ya, atau berlobulasi ya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa proliferasi jaringan ikat tersebut kemudian dilapisi oleh lapisan epitel yang tidak neoplastik, membentuk gambaran seperti bunga, seperti daun gitu ya. Ini kalau diperbesar ini seperti ini. Nah ini seperti daun di mana lapisan luarnya adalah epitel ductus ya yang non neoplastik, tetapi yang di dalamnya inilah yang mengalami proliferasi neoplasma, tapi bentuknya bisa jinak hingga ganas ya. Ini adalah stroma jaringan ikat intralobularis yang mengalami proliferasi ya. Dan ini sedikit agak berbeda dengan fibroadenoma mame, karena kalau fibroadenoma mame dia lumennya seringnya ya biasanya terjepit-terjepit dan stromanya fibromyxoid ya agak kebiruan, tetapi kalau yang di phyllodes tumor ini biasanya dia membentuk struktur seperti daun seperti ini ya. Dan jarang yang lumen ductusnya itu kejepit-jepit, itu jarang kalau di phyllodes tumor ya. Hampir tidak ada malah. Ya. Kebalikannya kalau di fibroadenoma mame tidak ada struktur yang kayak daun seperti ini. Nah, ini khasnya yang membedakan antara FAM dan PT. Nah, yang phyllodes tumor ini dibedakan lagi, ada yang benign, borderline, hingga malignan ya. Cara membedakannya yaitu dengan
ini mitotic figures ya, atau jumlah mitosisnya. Kalau pada FAM itu nggak ada mitosis sama sekali. Kalau yang Phyllodes benign dia kurang dari 5 per lapangan pandang besar ya. Kalau yang borderline 5 hingga 10, kalau yang malignan lebih dari 10 mitosis ditemukan per 50 lapangan pandang besar ya. Lalu kemudian eh, nukleus pleomorfisitasnya kalau pada fibroadenoma nggak ada, kalau yang benign Phyllodes tumor ringan, kalau yang borderline moderate, kalau yang malignan pleomorfik keras gitu ya. Lalu stromal overgrowth ya, kalau yang benign biasanya vokal, kemudian kalau yang borderline ada tapi juga bisa vokal, tapi kalau yang malignan dia ekstensif ya. Kemudian insidence metastasisnya kalau yang fibroadenoma nggak ada karena dia jinak ya, borderline juga jarang sekali. Nah kalau yang borderline, yang benign itu jarang, yang borderline hingga malignan tentunya bisa disertai dengan adanya metastasis ke kelenjar getah bening atau ke tempat yang jauh. Oke. Baik, yang terakhir adalah bagaimana kita mendiagnosis benjolan pada payudara ya. Itu tentunya diawali dengan anamnesis, lalu kemudian pemeriksaan fisik untuk menilai apakah ada massa palpabel atau tidak, kalau ada bagaimana konsistensinya, apakah keras atau kenyal, apakah berbatas tegas atau irreguler, bisa digerakkan di dasar atau tidak, nyeri tekan atau tidak, dan kulitnya apakah warnanya berubah kemerahan atau tidak, apakah tetap mulus atau adanya kerutan-kerutan atau retraksi, atau yang disebut sebagai seperti kulit jeruk atau peau d'orange ya. Tadi mungkin lupa saya tuliskan bahwa salah satu tanda dan gejala invasif breast cancer adalah kulitnya itu bisa berkerut-kerut seperti kulit jeruk ya, atau peau d'orange. Nah itu dari PF atau pemeriksaan fisik, ditambah lagi apakah ada nipple discharge atau tidak ya. Kemudian kalau secara radiologi bisa dengan USG mame atau mamografi. Kemudian bisa dengan pemeriksaan dilanjutkan pemeriksaan fine needle aspiration biopsy atau FNAB, yaitu untuk men-screening apakah lesi atau benjolan ini sifatnya jinak atau ganas ya. Yaitu dengan cara menusukkan jarum ke nodul payudara tersebut, ditusukkan ya, lalu kemudian sedikit diaspirasi begitu. Bisa diaspirasi sedikit atau tanpa aspirasi, pokoknya ditusukkan berkali-kali. Lalu kemudian sel-sel yang di sekitar jarum yang ditusukkan tadi akan menempel pada jarum, maka kemudian sel itulah yang dibuat preparat smear, lalu kemudian dilihat di bawah mikroskop apakah nodul yang ditusuk tadi itu merupakan nodul yang jinak atau ganas. Kalau jinak biasanya tidak dilakukan tindakan apa-apa, hanya follow up saja, tapi kalau yang ganas baru nanti akan dilanjutkan dengan tindakan operasi. Atau kalau tidak ada fasilitas FNAB, maka bisa dilakukan langsung operasi eksisi biopsi dengan atau tanpa frozen section, tergantung ada tidaknya fasilitas frozen section atau laboratorium patologi anatomi di rumah sakit atau tidak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang aspek patologi anatomi dari kelenjar payudara. Tentunya masih banyak kekurangan, ada banyak penyakit yang tidak saya sebutkan di sini. Tentunya kalau teman-teman masih bingung atau masih kurang jelas atau ada pertanyaan atau ada komentar, masukan, saran, atau mungkin ada koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.